Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, Sis, Bapak, dan rekan-rekan, kami dari kelompok 3 Bioinformatika kelas B yang beranggotakan saya sendiri, Ferina Winata, dengan nomor BP 201010421012, rekan saya Utami Saraswati dengan nomor BP 2010421011, dan Ramadana Makfiroh dengan nomor BP 2010421014. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan NCBI untuk melihat gen dan informasi terkait gen dan nukleotida. Yang mana NCBI itu sendiri merupakan suatu server yang memuat database tentang informasi kesehatan dan bioteknologi. Database tersebut menyangkut DNA, protein, senyawa aktif, dan taksonomi. NCBI itu sendiri menyediakan software untuk analisis DNA, protein 3D, pencarian primer, pencarian converse domain, dan lainnya. Kepanjangan dari NCBI itu sendiri merupakan National Center for Biotechnology Information, yang mana NCBI itu sendiri bisa difungsikan antara lain untuk mengungkapkan bagaimana kode genetika diterjemahkan untuk membentuk komponen makhluk hidup, memprediksi fungsi gen, melacak letak kerusakan gen yang mengakibatkan penyakit genetik, dan lainnya. Mungkin yang untuk penyampaian kali ini, kami akan membahas bagaimana kita mencari informasi terkait gen IL10 dan nukleotida FAS. Mungkin yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ramadana Makfiroh. Kepada Dana, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, yaitu rekan saya Ferdina. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk mengetahui informasi mengenai gen dan juga nukleotida pada website NCBI. Nah, pada kali ini kelompok kami itu akan membahas mengenai gen IL10. Di sini bisa terlihat di sebelah kiri itu ada all database. Nah, kita klik, lalu kita ubah menjadi gen. Nah, yang di sebelah kanan, kita searching gen apa yang ingin kita cari, dan yang ingin kita cari yaitu gen IL10. Kita tulis. Nah, lalu kita search. Nah, lalu keluar seperti ini. Yang akan kita cari yaitu berapa jumlah database pada gen IL10. Bisa kita lihat di search result, itu terlihat ada 1908 jumlah database pada gen IL10. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu mengenai posisi letak kromosom, panjang DNA, dan juga jumlah ekson pada gen IL10. Nah, kita lihat, kita klik yang bagian IL10 interleukin. Nah, sudah terbuka, lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat pada genomic context, itu di location, ini mengenai lokasi letak kromosom pada gen IL10, yang mana itu ada satu dengan panjang dengan region 32.1, dan untuk jumlah eksonnya ada 7, dan untuk panjang DNA, kita lihat di bagian genomic regions, transcript, and products. Terus kita scroll, kita ambil yang bagian IL10, kita klik. Nah, keluar yang pada bagian length ini, itu jumlah DNA, itu ada 4.893 NT. Langkah selanjutnya, kita akan mencari artikel mengenai gen IL10. Nah, pada bibliografi ini, kita bisa melihat berapa jumlah artikel yang berada pada IL10. Itu terlihat ada 3.366. Selanjutnya,
kita akan mencari mengenai penyakit apa saja yang berhubungan dengan gen IL-10 ini. Nah, pada bagian fenotip, itu pada bagian deskripsi, itu terlihat ada 3 penyakit yang berhubungan dengan gen IL-10. Yang pertama ada graft versus host disease susceptibility, yang kedua ada arthritis rheumatoid, dan yang ketiga ada susceptibility to HIV infection atau infeksi HIV. Langkah selanjutnya yang kita cari itu mengenai apa saja sih fungsi dari gen IL-10 ini. Kita scroll ke bawah sampai mendapatkan general gen information. Nah, ini ada general gen information. Nah, kita lihat pada fungsinya. Yang pertama itu ada beberapa 5 fungsi. Yang pertama ada mengaktifkan aktivitas sitokinin, yang kedua mengikat pengikatan reseptor, dan yang ketiga itu ada mengaktifkan pengikatan protein. Mungkin untuk langkah selanjutnya akan ditutorialkan oleh rekan saya kepada Utami, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya rekan saya Ramadana Mafira. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai dari gen IL-10 ini, proses apa saja yang terlibat di dalamnya. Baiklah, mungkin untuk prosesnya bisa dilanjutkan. Kita bisa men-scroll pada bagian paling bawah, pada bagian general information dari gen tersebut. Nah, pada bagian general information ini ada bagian yang proses. Di sini kita bisa melihat ada 81 proses yang terlibat dalam gen IL-10 ini. Di mana pada salah satu prosesnya itu ada involved in B differentiation, yang kedua yaitu involved in B proliferation, di mana proses-proses tersebut berbeda-beda fungsinya atau prosesnya terjadi pada gen IL-10 tersebut. Mungkin untuk bagian selanjutnya yaitu mengenai referen sequence dari gen IL-10. Kita bisa membacnya terlebih dahulu. Selanjutnya pada bagian IL-10 ini atau interleukin dari 10 ini kita bisa mengklik yang bagian dari gen bank-nya. Kita bisa mengklik salah satu bagian dari gen IL-10 ini. Nah, ketika kita mengklik bagian ini, kita menemukan pada bagian paling bawah, nah di sini ada bagian genomik atau reference sequence dari gen tersebut. Kita klik gen back. Nah, ketika kita mengklik gen bank, di sini kita bisa mengetahui berapa panjang reference sequence dari IL-10 ini, bahwa panjangnya di paling bawah yaitu pada bagian origin yaitu 4.861, dan untuk mengetahui accession number dari IL-10 ini kita bisa
melihat pada bagian lokus NG itu tertulis angka yaitu NG_012088. Dan selanjutnya untuk panjang dari genomik dari IL-10 ini ada 4.893 BP. Di sini tertulis pada bagian lokus. Selanjutnya kita bisa masuk pada bagian reference sequence dari mRNA-nya. Mungkin kita bisa back kembali dari link tersebut. Baiklah, untuk mRNA dan proteinnya, untuk mengetahui mRNA atau reference sequence dari gen IL-10 ini, kita bisa mengklik salah satu bagian mRNA yang nomor 1, di mana ada bacaan NM. Di sini kita bisa mengklik untuk mengetahui informasi terkait dari mRNA dari gen IL-10. Yang pertama, untuk gen yang IL-10 pada Homo sapien ini memiliki reference sequence sebanyak pada bagian origin kita bisa melihatnya di sini ada 1.621 reference sequence. Nah, di sini di bagian paling bawah ada terlihat berapa banyak reference sequence dari nukleotida atau mRNA-nya. Dan selanjutnya untuk mengetahui berapa banyak panjang basa atau panjang nukleotidanya, kita bisa melihat pada bagian ini terlihat bahwa panjang nukleotida dari mRNA ini ada 1.630 BP. Selain itu, kita juga bisa mengetahui fungsi dari mRNA pada gen interleukin atau gen IL-10 ini. Kita bisa melihat pada bagian bawah, scroll ke bawahnya. Pada bagian bawah ini ada bagian misfixture. Pada bagian misfixture ini berfungsi untuk mengetahui fungsi-fungsi dari mRNA yang ada pada gen IL-10 tersebut. Selanjutnya kita bisa mengetahui reference sequence protein dari gen IL-10 ini. Baiklah, kita bisa membacknya kembali. Baik, untuk informasi selanjutnya itu mengenai proteinnya. Pada bagian protein, kita butuh mengklik MP di sebelah bagian mRNA-nya. Nah, ketika kita mengklik yang NP tadi, di sini kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai interleukin dari interleukin 10 isoform 1 prosesor Homo sapien. Jadi, untuk bagian itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Di bagian paling atas, kita bisa mengetahui panjang asam amino yang ada pada protein gen IL-10. Di sini kita bisa melihat tanda, untuk mengetahui tanda panjangnya, ada ikon AA di belakangnya, di mana panjangnya di sini 178 AA. Selanjutnya, kita bisa mengetahui fungsi dari protein yang ada pada gen IL-10 ini. Untuk mengetahui fungsi proteinnya, kita bisa melihat pada bagian slide, di mana pada bagian slide 134, di sini kita mengetahui bahwa gen IL-10 ini untuk proteinnya itu berfungsi sebagai asparagen dan untuk informasinya bisa kita lihat pada UniProt. Selanjutnya untuk panjang dari asam aminonya yang ada pada protein ini, kita bisa melihat pada bagian origin, di mana pada bagian paling baris terakhirnya ada di situ tertulis angka bahwa panjangnya itu adalah 121, dan kita juga bisa melihat apa saja ada bagian yang ada pada asam aminonya. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai gen IL-10, mulai dari awal yang dijelaskan oleh rekan saya, Ramadana, dan mengenai fungsi-fungsi yang ada pada mRNA, protein, dan bagian yang lainnya. Mungkin untuk bagian selanjutnya mengenai nukleotida akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian dari rekan saya tadi. Yang selanjutnya kita akan mencari nukleotida. Yang pada saat ini kita akan memakai nukleotida FAS atau Fast Cell Surface Death Receptor yang merupakan gen pengkode protein. FAS ini sendiri merupakan gen yang memberikan instruksi untuk membuat protein yang terlibat dalam persinyalan sel. Untuk yang pertama, kita ubah dulu al database ini menjadi nukleotida. Dan kita cari apa nukleotida yang mau kita cari. FAS, kemudian di search. Nah, di sini kita dapat melihat jumlah sequence awal dengan jumlah 108.187 sequence. Kemudian jika kita ingin melihat sequence pada animal, kita tinggal klik animal. Maka akan kita dapatkan jumlah sequence-nya dengan jumlah 82.777. Kemudian, jika kita ingin melihat sequence pada plant atau tumbuhan, kita terlebih dahulu harus meng-clearkan yang kita cari awal tadi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mengklik bagian plant. Nah, sini kita dapat melihat jumlah sequence pada tumbuhan yaitu 2.528. Begitu seterusnya jika kita ingin melihat jumlah sequence pada fungi, protista, bakteria, archaea, virus, dan lainnya. Kemudian kita clearkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik animal lagi. Nah, jika kita ingin melihat genomik DNA atau RNA, kita mengklik pada kolom molecule type, yaitu pada genomik DNA RNA. Di situ kita bisa melihat panjang sequence-nya atau jumlah sequence-nya yaitu 11.725. Kemudian jika kita ingin melihat mRNA, kita tinggal mengklik mRNA. Nah, di sini kita dapat melihat jumlah sequence-nya yaitu 81.907. Kemudian untuk melihat panjang genomik, panjang mRNA dan panjang asam amino, terlebih dahulu kita clearkan semua kita pencarian tadi. Kemudian kita klik FAS yang bagian atas. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah sampai kita menemukan genomiknya. Nah, di sini, jika kita ingin melihat panjang DNA genomik, kita tinggal mengklik GenBank. Di sini kita dapat melihat panjang genomiknya, DNA genomiknya yaitu 25.255 backspar. Kemudian jika kita ingin melihat panjang mRNA, kita tinggal mengklik NM pada bagian bawah genomik tadi, yang bagian mRNA dan protein, itu ada NM untuk melihat informasi mengenai nukleotidanya. Di sini kita dapat melihat panjang nukleotidanya, yaitu 3.696 backspar. Kemudian jika kita ingin melihat panjang dari asam amino, kita klik NP di sebelah NM tadi. Nah, di sini kita dapat melihat panjang dari asam aminonya, yaitu 335 asam amino. Kemudian, untuk melihat reference sequence, kita kembali lagi ke pencarian awal kita. Nah, di sini
Kita tinggal mengklik di bagian RefSec pada kolom source database. Nah, di sini kita dapat melihat berapa jumlah sequence yang tinggal, yaitu 15.432. Kemudian jika kita ingin melihat bentuk genomik, protein, PubMed, format taksa, dan grafik, kita clearkan terlebih dahulu yang kita cari tadi. Nah, di sini kita tinggal ambil FAS yang di atas. Dan kita cari lagi ke bawah, itu genomiknya. Di sini kita dapat melihat panjang bentuk genomiknya, yaitu dengan panjang 25.255 backspar. Kemudian untuk melihat proteinnya, kita lihat lagi pada bagian di bawah genomik tadi, yaitu pada kolom NP. Nah, di sini kita dapat melihat proteinnya dengan panjang 335 asam amino. Kemudian jika kita ingin melihat PubMed, yang merupakan database artikel ilmiah yang berbasis jurnal biomedical bereputasi, kita kembali lagi ke pencarian awal. Nah, di sini kita bisa memilih itu pada Homo sapiens. Nah, di sini kita dapat melihat PubMed-nya, area sini. Ini dapat kita pilih mau apa yang mau kita cari, baik itu protein, genbank, PubMed, FASTA, ataupun grafiknya. Untuk PubMed, nah di sini kita dapat melihat itu ada beberapa link yang menuju artikel ilmiah pada PubMed ini. Kemudian jika kita ingin melihat FASTA, FASTA itu merupakan urutan basa nitrogen organisme, kita tinggal klik FASTA. Nah, di sini kita dapat melihat urutan-urutan basa nitrogennya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita ingin melihat grafiknya, kita tinggal klik grafik di bagian samping FASTA tadi. Nah, di sini kita dapat melihat grafik pada nukleotida FAS pada taksa Homo sapiens. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai cara mencari nukleotida dan informasi-informasi seputar nukleotida pada NCBI. Saya kembalikan terlebih dahulu pada kelompok 3. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai tata cara mencari informasi pada NCBI, baik itu gen dan nukleotida. Kami dari kelompok 3 kelas B Bioinformatika mengucapkan terima kasih pada asisten, Bapak dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.